Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sampaikan puji syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu secara virtual di ruang YouTube ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Samsul Arif MPD dan yang saya hormati Ibu Lasena Syah dan MPD. Aku dosen penampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, nama saya Rama Yunita Pratama dengan NIM 22011111008 dari kelas reguler D tahun 2020, program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Identitas laporan penelitian tindakan kelas yang saya ambil yaitu berjudul Peningkatan Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi dengan Penggunaan Media Gambar, yang disusun oleh Syarif Hidayat, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayat Unggul Jakarta, tahun 2011 Masehi atau tahun 1432 Hijriah. Ada 5 pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan peneliti sampai merumuskan masalah penelitian tindakan kelas? Di sini peneliti belum secara rinci menyampaikan apa yang dilakukan peneliti terlebih dahulu sebelum merumuskan latar belakang atau sebelum merumuskan masalah penelitian. Di sini peneliti menyampaikan hanya 2 masalah yang ditemukan, yaitu minimnya pembelajaran kemampuan menulis peserta didik, dan kedua, guru tidak mengajarkan cara menulis yang baik dan benar. Saya pikir permasalahan yang disampaikan peneliti ini kurang relevan karena hanya berdasarkan pendapat peneliti saja. Peneliti setidaknya harus melakukan wawancara, observasi, ataupun angket terlebih dahulu. Dan untuk peningkatan kemampuan menulis, bisa dilihat dari hasil belajar siswa melalui pretest. Selain itu, masalah yang disampaikan peneliti, menurut saya ini bukanlah permasalahan yang ditemukan guru di kelas, namun hanya melalui sudut pandang peneliti saja. Secara keseluruhan, dari permasalahan yang disampaikan peneliti, ini kuranglah tepat terhadap judul yang diambil peneliti, yaitu peningkatan kemampuan menulis karangan deskripsi dengan penggunaan media gambar. Pertanyaan kedua yaitu tanggapan bagaimana kecermatan peneliti dalam memilih teori. Seperti yang kita lihat bahwa pada kajian teoritis, di sini sudah berkesinambungan dengan judul yang disampaikan peneliti, yaitu peningkatan kemampuan menulis karangan deskripsi dengan menggunakan media gambar. Di sini sudah disampaikan hakikat menulis, pengertian karangan deskripsi. Kemudian juga solusi sudah disampaikan pada bagian D, yaitu pengertian media pembelajaran. Karena di sini peneliti menggunakan media gambar sebagai solusi untuk meningkatkan kemampuan menulis. Saya pikir peneliti sudah cukup cermat dalam memilih teori. Di sini juga peneliti menggunakan sumber yang mutakhir. Ada beberapa sumber referensi dengan rujukan terbaru seperti tujuan utama tampilan gambar pada tahun 2010, kemudian juga ada ciri-ciri gambar yang baik pada tahun 2007, kemudian juga ada pengertian tulisan deskripsi pada tahun 2009. Namun, secara keseluruhan masih ada beberapa sumber yang sudah cukup lama. Sumber referensinya seperti pengertian menulis menurut Tarigan pada tahun 1984, kemudian pengertian deskripsi impresionistis itu pada tahun 1999. Jadi secara keseluruhan ini sudah cukup baik, namun perlu adanya pembaharuan sumber rujukan. Untuk pertanyaan ketiga, jelaskan teknik pengumpulan data dan instrumen yang digunakan peneliti. Dan di sini peneliti menggunakan instrumen teknik pengumpulan data non-test dan test. Untuk non-test sendiri terbagi atas
lembar observasi, kemudian juga peneliti menggunakan catatan lapangan, kemudian peneliti juga menggunakan angket, namun angket ini dibagikan setelah melakukan pertemuan. Kemudian juga ada dokumentasi. Nah, untuk bagian pengumpulan data tes ini terbagi atas dua, yaitu pretest. Seperti yang kita ketahui bahwa pretest ini dilakukan pada tes yang dilakukan pada awal sebelum mengikuti pembelajaran, kemudian post tes dilakukan setelah mengikuti pembelajaran. Nah, untuk keempat, jelaskan proses pelaksanaan. Ini akan setiap siklus sama atau berbeda. Menurut saya tidak ada bedanya. Tidak ada perbedaan atau persamaan karena pada penelitian ini siklus diberhentikan di tahap 1. Pada siklus 1 terdapat 2 pertemuan dengan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Nah, untuk siklus pertama, pertemuan pertama, seperti yang kita ketahui bahwa ada tahap perencanaan yang seperti biasa, guru membuat SPP, kemudian adanya catatan lapangan, lembar pretest, kemudian guru menyampaikan materi, dan sebagainya. Kemudian pada tahap pelaksanaan, ini dilaksanakan pada Senin 10 Januari 2011, sesuai dengan tahap perencanaan yang telah disusun, tahap pelaksanaanlah dilakukan kegiatannya. Namun di sini saat memberikan pretest masih banyak siswa yang kurang paham. Kemudian tahap observasi kita bisa lihat bahwa tabel pada pertemuan pertama siswa yang bertanya itu masih sedikit, nilai juga masih di bawah KKM, dan juga skala penilaian itu masih berada pada prestasi sedang dengan jumlah 17,5. Nah, kemudian inilah hasil dari pretest yang telah dibagikan pada tahap pelaksanaan dan observasi tadi. Disinilah ditemukan hasil bahwa hasilnya itu 64,6 dari seluruh aspek penilaian yang dinilai oleh peneliti, baik dari kesesuaian dengan suasana sekolah, penilaian kata atau diksi, dan struktur kalimat. Di sini dapat kategori rata-rata cukup, kurang, atau baik. Nah, baru melakukan tahap refleksi. Jadi dari 26 siswa itu ada nilai terendah itu berada pada nilai 55. Dan pada jurnal siswa yang dibagikan, di sini siswa menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam menulis karangan deskripsi. Kemudian dilakukanlah perencanaan selanjutnya untuk pertemuan kedua pada siklus pertama, yaitu untuk melakukan perbaikan dengan menggunakan media gambar. Jadi pada pertemuan pertama itu belum menggunakan media gambar, namun hanya menggunakan pengenalan saja secara singkat kepada peserta didik. Namun pada siklus pertama, pertemuan kedua di sini sudah dilakukan media gambarnya, sudah diberikan kepada peserta didiknya. Jadi pada tahap perencanaan sama dengan tahap pertama, dengan pertemuan pertama, kemudian tahap pelaksanaan di sini yang agak beda, yaitu soal yang diberikan bukan lagi pretest, namun sudah post test. Di sini juga peneliti sudah memberikan gambar kepada peserta didik, kemudian gambar itu dia jadikan sebagai bahan acuan untuk menulis deskripsi yang akan ditulis oleh peserta didik. Jadi di sini sudah ada peningkatan dengan hasil rata-rata 75, bahkan ada yang 80, 83 ataupun 85. Nah, di sini bisa kita lihat dibandingkan tabel sebelumnya bahwa tahap observasi yang bertanya itu lebih ada peningkatan, ada 5. Sementara tahap sebelumnya itu adalah 3. Di sini juga mengalami peningkatan dengan jumlah rata-rata 23,5 yang sebelumnya adalah 17,5. Jadi di sini udah naik skalanya kepada berprestasi tinggi. Nah, di sini bisa kita lihat nilai post test pada akhir siklus 1 itu sudah rata-rata baik dan ada beberapa yang sangat baik. Jika tadi sebelumnya adalah baik dan kurang atau kurang dan cukup, sekarang sudah baik dan sangat baik. Nah, kemudian melakukan tahap refleksi. Nah, tahap refleksi di sini adalah media gambar. Peneliti menyimpulkan bahwa media gambar membuat peserta didik lebih semangat dan menimbulkan rasa senang dalam belajar. Dan kemudian peningkatan kemampuan pemahaman siswa dalam menulis
itu lebih terlihat aktif. Memang tadi kita lihat bahwa pada siklus pertama, pertemuan pertama itu masih rendah, kemudian juga ada sedikit peningkatan pada siklus pertama, namun di pertemuan kedua. Jadi di sini berdasarkan angka yang diberikan peneliti bahwa ditemukan 91,2 menyatakan adanya peningkatan, sementara 7,6 menyatakan tidak. Jadi peneliti memberhentikan siklus 1 karena menurut peneliti itu sudah sesuai dengan target yang ditentukan peneliti. Saya pikir pada saat ini peneliti bisa menggunakan tambahan tes atau juga saya pikir pada tahap ini peneliti itu bisa membuat siklus kedua sebagai bahan perbandingan untuk adanya peningkatan. Apakah gambar yang diberikan itu mengalami peningkatan jika gambar yang diberikan lebih kompleks? Dan juga saya pikir di sini bisa menambahkan gambar-gambar yang lebih rumit. Bukan hanya satu gambar, namun dua gambar, kemudian peserta didik disuruh mendeskripsikan apakah tetap terjadi peningkatan seperti pertemuan pertama dan kedua, atau masih berada peningkatan yang rendah tadi, gitu. Kemudian pertanyaan nomor 5, jelaskan teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu hasil observasi aktivitas guru sebagai indikator keaktifan siswa, kemudian hasil observasi aktivitas guru dalam melaksanakan pembelajaran siswa, menulis karangan menggunakan media gambar, dan hasil belajar siswa sebagai indikator pemahaman siswa. Jadi dapat kita lihat langkah-langkahnya di sini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pengecekan keabsahan data itu triangulasi. Di sini kita lihat bahwa menentukan rata-rata, mendeskripsikan gambar itu dengan total skor dibagi jumlah total skor sama dengan jumlah skor yang didapat siswa, kemudian dibagi jumlah skor penilaian. Kemudian untuk keberhasilan itu nilai akhir sama dengan jumlah skor yang didapat siswa dikali 100 baru dibagi skor maksimum. Nah, untuk skor maksimum dan untuk secara keseluruhan untuk mengambil rata-rata, rumusnya itu nilai rata-rata X sama dengan jumlah skor seluruhnya dan jumlah siswa, yaitu ada 26 siswa. Nah, di sini kita bisa lihat ya data pemerolehan nilai tes pada akhir siklus. Pada pertemuan pertama tadi kita ketahui bahwa PTS itu mengalami nilai rata-ratanya 64,6, kemudian pada pertemuan kedua post tes itu 75, jadi adanya sedikit peningkatan angka, peningkatan kemampuan peserta didik dalam menulis karangan deskripsi menggunakan media gambar. Kemudian juga di sini kita bisa lihat bahwa hasil rata-rata aktifan siswa dalam pembelajaran siklus pertama itu pada pertemuan pertama yang bertanya tadi 3, pada pertemuan kedua itu ada 5, tadi seperti yang kita tampilkan pada tabel sebelumnya, itu ada peningkatan yang rata-ratanya tadi 3, pada pertemuan pertama sekarang sudah 5. Jadi nilai rata-rata keseluruhannya, yang pertemuan pertama ada 17,5, itu pertemuan kedua ada 23,5. Nah, untuk hal ini tadi, instrumen yang digunakan untuk teknik analisis data yang digunakan sudah sesuai dengan instrumen yang digunakan, juga sudah sesuai dengan teknik analisis yang digunakan. Jadi apabila di sini jadi sudah sesuai, setiap siklusnya sudah sesuai dengan jenis teknik analisis data, terus instrumennya, kemudian sudah menggunakan triangulasi. Jadi saya pikir sini sudah cukup relevan. Jadi
Saya akhiri presentasi saya kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat